Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Ada yang tidak masuk hari ini? Nihil, ada tadi katanya. Ada nggak? Oh, ada satu. Siapa? Benti. Oh, masih sakit seperti kemarin ya? Ya, semoga dia lekas sembuh. Tapi secara umum anak-anakku di 12.5 ini adalah anak-anak yang luar biasa. Oke? Oke anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Oke, untuk selanjutnya, supaya kita kan habis istirahat tadi, keadaannya mungkin kurang rileks, termasuk ibu juga agak kurang rileks nih ya. Coba semuanya berdiri dulu, berdiri ya. Semuanya rilekskan saja, santai saja, jangan tertekan ya. Kita akan tepuk kimia seperti yang sudah dipatenkan oleh Bu Nur Aini ya. Masih ingat tepuk kimia? Masih. Oke, kita mulai ya. Tepuk kimia. Bersemangat pagi-pagi. Kimia. Asik-asik. Hore. Apakah masih perlu rileks kembali? Enggak, sudah ya, cukup? Cukup. Konsentrasi? Oke, perhatikan. Kalau ibu bilang semut, kecil. Semut, kecil. Kalau gajah, besar. Gajah, besar. Coba perhatikan dulu. Semut, kecil. Gajah, besar. Semut, kecil. Gajah, besar. Oke, insya Allah sudah siap. Tepuk tangan dulu. Oke anak-anakku, hari ini kita belajar tentang senyawa karbon. Kan sudah tahu senyawa karbon, sumbernya di mana senyawa karbon itu? Ada sumbernya dari mana senyawa karbon? Ayo, ada yang tahu? Ya, senyawa organik. Biasanya terdapat di apa? Di apa? Makhluk hidup, benar saja. Senyawa organik adalah senyawa yang terdapat di dalam makhluk hidup. Salah satu makhluk hidup yang ada di dunia ini, yang ada warna-warna, ada hijau-hijau, kuning, segala macam itu apa namanya itu? Tumbuhan, ya. Ternyata negara kita itu kaya sekali dengan tumbuh-tumbuhan yang memiliki manfaat yang insya Allah bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sepakat ini? Sepakat. Jadi senyawa organik itu senyawa yang berada di dalam makhluk hidup. Seperti itu ya. Oke, insya Allah bisa. Untuk mengetahui ya tentang sebenarnya sumber daya alam Indonesia ini, supaya anak-anakku semuanya nanti bisa memiliki berkesadaran bahwa ternyata alam Indonesia itu adalah kaya akan sumber daya alam seperti tumbuh-tumbuhan dan bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kita akan panggilkan guru tamu dari yaitu Ibu Indriawati Kinarsih. Atau Ibu yang mengajar apa? Yang mengajar apa? Ayo, Ibu Indriawati mengajar apa? Geografi. Oke ya. Ternyata kimia berhubungan dengan geografi. Maka kita akan panggilkan Ibu Indriawati. Oke, tuh. Kabarnya gimana? Alhamdulillah. Tadi sudah diterangkan oleh Ibu ya, bahwa Ibu akan menyampaikan sedikit apa? Curah pendapat tentang
Hutan hujan tropis terkenal luas sebagai salah satu jenis hutan. Oke. Dan di Indonesia, karena kepulauan Indonesia banyak menerima sinar matahari, memiliki curah hujan yang tinggi, dan suhu rata-rata yang tinggi. Apa saja tumbuhan endemik hutan hujan Indonesia yang kamu tahu? Tanpa batang dan daun. Sedangkan Amorphophallus titanum memiliki batang dan daun serta berasal dari umbi bawah tanah. Kantung semar. Kantung semar, Nepenthes, adalah tanaman karnivora yang terkenal dengan kantungnya yang berfungsi sebagai perangkap serangga. Tanaman ini banyak ditemukan di daerah tropis, terutama di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Beberapa spesies Nepenthes bahkan bisa menampung air hujan dan menjadi tempat tinggal bagi serangga tertentu atau kata kecil. Anggrek hitam. Anggrek hitam, Colochine pandurata, adalah salah satu anggrek eksotis yang terkenal karena keunikan warna dan bentuknya. Meskipun disebut hitam, sebenarnya bagian hitam hanya terdapat pada lidah bunganya, labellum, sementara kelopak dan mahkotanya berwarna hijau kekuningan. Habitat tumbuh di hutan tropis di Kalimantan, Sumatera, dan semenanjung Malaysia, dan biasanya mekar pada bulan Maret hingga Juni. Rafflesia. Rafflesia arnoldii adalah bunga terbesar di dunia yang terkenal karena baunya yang menyengat seperti bangkai. Bunga ini merupakan tumbuhan parasit yang tidak memiliki daun, batang, atau akar sendiri. Rafflesia hanya tumbuh menempel pada, yaitu tanaman merambat dari genus Tetrastigma. Karena pertumbuhannya yang sangat lama dan habitatnya yang semakin berkurang, Rafflesia arnoldii kini tergolong langka dan dilindungi. Edelweiss Jawa. Edelweiss Jawa atau Anaphalis javanica merupakan tanaman perdu yang dapat dijumpai di daerah pegunungan di Sumatera, Jawa, Bali, dan Lombok. Bunga dari Edelweiss merupakan bunga majemuk berwarna putih yang dijuluki bunga abadi. Damar putih. Damar putih atau Agathis labilardieri hanya ada di Sumatera Selatan. Menurut peraturan Menteri LHK, damar putih termasuk tanaman langka yang dilindungi. Damar putih dapat tumbuh tinggi hingga 60 meter. Pohon ulin. Pohon ulin, yang lebih dikenal dengan bulian atau kayu besi, hanya ada di Kalimantan. Kayu ulin adalah jenis kayu paling berkualitas sehingga sering diselundupkan. Cendana. Cendana banyak dijumpai di Indonesia bagian timur, terutama Nusa Tenggara Timur. Cendana terkenal sebagai bahan bangunan, minyak cendana hingga dupa. Tadi disaksikan video tentang apa? Yang ditampilkan video tentang apa? Tumbuhan yang bagaimana? Tumbuhan yang bagaimana? Endemik. Ya, endemik. Ada pandemik dan ada endemik. Kalau pandemik ini ada atau berada di seluruh wilayah. Nah, ini luas, cakupannya luas. Sedangkan endemik ini khas. Ya, khas. Hanya Kayanya Indonesia. Betapa kayanya Indonesia. Yang semua itu jika diolah, insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan kita orang-orang Indonesia. Gitu ya. Apa yang diperlukan untuk mengolah itu? Tentunya kalian harus mempunyai ilmu pengetahuan. Oke Bu Indri, terima kasih sekali, itu sangat membuka wawasan. Saya aja yang mendengar sudah membuka wawasan ya. Karena saya baru tahu itu kalau pandemik itu ada di seluruh wilayah Indonesia. Kalau endemik khas seluruh wilayah di dunia ya Bu Indri ya kalau pandemik. Tetapi kalau endemik itu hanya ada di Indonesia. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Bu Indri. Tepuk tangan dulu untuk Bu Indri. Ya, matur sangat ya. oke, selamat belajar, tetap semangat, semoga sukses ya. Ya. Ibu pamit. Ya, terima kasih. Ya, aku desain kegiatan pembelajaran kita ya, dipahami ya ini ya. Yang pertama ada mulai dari diri. Mulai dari diri ya, karena kita akan belajar tentang senyawa karbon ya. Kemudian nanti ada pengantar dari Ibu, kemudian ada diskusi,
kemudian ada presentasi, ada refleksi. Nanti ada evaluasi juga untuk mengetahui pemahaman kalian. Gitu. Tapi sebelumnya kalian harus tahu tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajarannya itu melalui kegiatan diskusi dan presentasi, siswa mampu menganalisis rumus struktur untuk menentukan jenis gugus fungsi yang terdapat dalam senyawa kimia yang terkandung dalam tanaman obat yang ada di sekitar. Sudah tahu tujuannya? Apa tadi? Nanti ada disajikan rumus struktur. Kalian tugasnya adalah menganalisis. Menganalisis rumus struktur itu, kemudian menandai gugus fungsi apa saja yang ada di situ. Bisa ya? Oke. Sekarang kita mulai. Kemarin tuh kita Ibu sudah memberi tugas ya kan? Kalau semua dari anak-anakku ini harus menyebutkan satu tumbuhan yang ada di sekitar yang berkhasiat sebagai obat. Semuanya sudah? Oke, dimulai dari kelompok berapa nih? 6. Salah satu, silakan. Silakan, ada yang berdiri. Ya silakan dibaca aja nggak apa-apa Mbak, tidak harus hafal. Silakan ya, kemarin ada beberapa pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik pertama apa? Ya, apa yang khasiat dari tumbuhan yang dipilih. Kemudian senyawa kimia apa yang terkandung di dalam tumbuhan tersebut. Terus gugus fungsi apa saja yang ada di dalam tumbuhan itu, tanaman itu. Oke, silakan Mbak, berdiri aja. Berdiri dibaca, nggak apa-apa. Ya. Oke, terus lanjut. Senyawa kimia apa yang terkandung di dalamnya? Yang pertama itu adalah sitral atau gabungan dari geraniol dan mineral, memberikan aroma kanserin, bersifat antibakteri, anti jamur dan anti inflamasi. Yang kedua, geraniol beraroma manis bunga, sering digunakan dalam parfum, juga punya efek anti mikroba. Oke. Yang ketiga, limon ini memberi aroma segar jeruk, berfungsi sebagai antioksidan dan antibakteri. Oke. Yang terakhir, asam klorogenat membantu mengontrol gula darah dan menjaga kesehatan kulit. Oke. Kemudian ada gugus fungsi apa saja di situ? Yang ada dalam tanaman serai yaitu ada aldehyda, yang kedua ada alkohol, dan yang ketiga ada alkena. Oke, tepuk tangan dulu untuk siapa namanya Mbak? Nafa, tepuk tangan untuk Nafa ya. Tadi sudah tidak dengar. Apa namanya itu dari Nafa itu? Saya yakin semuanya sudah bereksplorasi tentang tanaman obat yang ada di dalam tumbuhan masing-masing. Kelompok 3 ada kan? Ada? Kira ada? Ada. Kelompok 1? Ada? Kelompok 2? Ada. Kelompok 3? Ada semuanya? Oh, kelompok 4 semuanya juga ada? Kelompok 5? Oke, ada semuanya. Nah, Ibu mau bertanya ini ya. Jadi senyawa yang ada di sekitar ini ternyata memiliki khasiat. Kemudian kamu sudah mengetahui gugus fungsi yang ada di situ. Berarti khasiat yang ada di dalam tanaman obat itu apa yang menyebabkan dia memiliki khasiat? Ayo, ada apanya? Muslimah? Ada senyawa kimianya, ada gugus fungsinya. Nah, pasti kalau senyawa kimia memiliki gugus fungsi. Gugus fungsi inilah yang menentukan khasiat tanaman, yang menentukan sifat khas tanaman. Misalnya jeruk, walaupun kamu tuh jauh dari jeruk, kalau ada jeruk dibuka kamu baunya khas. Ya, khas inilah yang disebabkan oleh adanya gugus
fungsi. Oke, gugus fungsi apa yang ada di dalam senyawamu? Coba Mbak. Coba gugus fungsi apa? Kaisa. Gugus fungsi doang. Ya, gugus fungsi berdiri ya. Gugus fungsi apa sayang? Jadi di sini Keisha memilih penolak Ya. fungsinya itu ada fenol, Ya. si karbonil dan alkena. Nah, fenol, metoksi, karbonil, alkena. Tepuk tangan dulu Kaisa. Kalau sebelah sini, Muslimah, coba berdiri. Di sini yang saya pilih itu tanaman jahe. Fungsinya ada gugus fungsi hidroksil, Ya. keton, dan gugus Ether. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, kelompok sini. Kamu, Jema, silakan berdiri. Gugus fungsinya doang ya ini ya. Ya. Sudah tahu semuanya kan? Tumbuhan daun bawang, gugus fungsinya ada gugus sulfida, gugus hidroksil, sama gugus ether. Nah, oke, tepuk tangan dulu. Oke, ada bayangan nggak berarti? Ada bayangan nggak? Sebenarnya apa definisi gugus fungsi itu? Apa definisi gugus fungsi? Ayo, coba dilihat-lihat siapa berani. Apa definisi gugus fungsi? Oke, siapa yang berani definisi gugus fungsi? Oke ya. Jadi ada tanaman, ada memiliki khasiat. Khasiat ini karena mengandung senyawa kimia. Mengandung senyawa kimia. Senyawa kimia ini memiliki gugus fungsi. Begitu ya? Oke, apa definisi gugus fungsi? Septa. Berdiri sayang. gugus fungsi itu adalah suatu gugus yang mempunyai struktur dan senyawa organik pada suatu tanaman atau tumbuhan yang memiliki khasiat. Gimana tadi awalnya, Dok? Suatu sesuatu yang mempengaruhi struktur dan senyawa organik. Terus? Oke, tepuk tangan dulu untuk Septa. Bisa seperti itu. Ada yang lain yang bisa menyebutkan gugus fungsi itu apa? Kelompok ini saya beri. Apa gugus fungsi saya? Boleh membaca. Gugus fungsi adalah atom atau kelompok atom dalam senyawa karbon yang menentukan sifat kimia senyawa tersebut. Ini tadi Septa sudah menyebutkan seperti itu ya. Bisa juga seperti itu. Bisa juga seperti Ferdini. Coba lihat. Gugus fungsi adalah atom atau kelompok atom dalam senyawa yang menentukan sifat kimia senyawa tersebut. Nah, suatu atom atau kelompok atom yang berada di dalam senyawa yang menentukan sifat khas senyawa tersebut. Nah, sabar dulu ya. Ibu akan masuk ke sini. Coba. Kita bisa suka melihat pohon kelor? Pohon kelor. Oh, ternyata ada produknya ini. Ini namanya adalah Simplicia. Nah, kalau kamu jual kelor gitu aja kan harganya murah ya. Ketika sudah menjadi satu produk seperti ini, nih dikemas, dibuat terus dikemas, ini harganya tentunya berkali-kali lipat ya. Ini nanti dijual, dipromosikan karena ini memiliki khasiat membantu menangkal radikal bebas, kemudian untuk menurunkan kadar gula darah, mengurangi peradangan atau inflamasi, memiliki khasiat-khasiat seperti ini. Sudah bisa mengerti? Oke, lanjut. Nah, mampukah kita mengolah tumbuhan menjadi produk yang bisa bermanfaat untuk orang banyak dan bernilai jual tinggi? Mampu? Optimis mampu? Mampu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara bagaimana? Mengolahnya. Apakah mengolahnya kamu hanya mengolah-olah saja? Ya, harus memiliki apa? Keahlian. Untuk menjadi ahli harus memiliki ilmu. Seperti itu ya. Ada yang tertarik di bidang
farmasi, kedokteran, dan lain sebagainya yang kesehatan itu. Nah, insya Allah ini sangat bermanfaat. Oke, sudah. Ini mulai dari diri. Nih, lihat gugus fungsi tadi seperti dijelaskan tadi oleh Septa dengan Ferdi adalah kelompok atom tertentu. Bisa CO, COH, CON, begitu ya. Senyawa kimia yang menentukan sifat senyawa itu. Gugus fungsi itu ada berbagai macam nih. Ada alkohol, eter, keton, aldehid, asam karboksilat, ester, haloalkana. Ini yang dasar. Kemudian ada alkil, alkenil, alkinil, benzil, fenil, ada amina, ada piridina. Nah, kita lihat nih bentuknya bagaimana nih bentuknya nih. Perhatikan ya. Kalau alkohol itu berarti ini loh yang saya merah-merah ini ya. Ini ya. Nih. Alkohol itu yang O dengan H. Seperti ini. O dengan H boleh ditulis begini, boleh ditulis begini. Ya. Kalau begini berarti ini alkohol. Begini juga alkohol. R itu adalah alkil. Alkil masih ingat? Alkil ya CH3, C2H5, kayak gitu ya, dan seterusnya. Oke, mengerti? Kalau yang kedua ada eter. Eter tuh bentuknya begini. Nih. Ya. Oh, di sini ada garis-garis ini, lihat. Ya. Ini artinya mengikat dengan atom yang lain, mengikat dengan atom yang lain. Keton, perhatikan, keton itu seperti ini. Nah, ini kalau ada begini, ini berarti atom C ya di sini. Atom C ini, ya. Atom C ini mengikat yang lain, mengikat yang lain. Bentuknya kalau seperti ini berarti keton. Kalau bentuknya seperti nih, ini berarti bisa ditulis, ini kan C ya, ini C. OH seperti ini adalah aldehid. Mbak, jangan usruk terus, perhatikan. Ini tadi namanya apa, Mbak? Ya. Apa namanya ini? Apa? Aldehida. Perhatikan nanti nggak bisa mengerjakan di kelompoknya ya. Aldehid. Kemudian kalau begini, perhatikan nih. Ini kalau COOH begitu ya. Sebenarnya itu begini. Nah, ini adalah asam karboksilat. Seperti itu. Perhatikan dulu. Mana tadi? Persepidolan ini ya. Ester. Ester tuh O-nya juga 2 nih, COO tapi ini H. Kalau ini COO tetapi ini tidak H. Ini berarti ada atom C yang lain. Ya. Ini seperti ini. Nah, ini mungkin ada C-nya, ini ada C-nya gitu ya. Tapi ini, perhatikan. Nih. Oke? Haloalkana. Halo itu adalah halogen. Itu bisa F, bisa Cl, bisa Br, bisa E. Kayak gitu. Misalnya RCl kayak gitu. Ya. Benzil. Benzil perhatikan. Seperti ini, struktur seperti ini itu adalah C6H6. Tetapi karena dia hanya digunakan untuk berikatan dengan ini, maka ini C6H5. Perhatikan kalau ada begini, dia ada serat gini, berarti ini CH2, ini CH2 ya. CH2, maka ini C6H5, CH2, ini namanya benzil. Tapi kalau fenil, itu C6H5, langsung berikatan dengan atom yang lain. Langsung berikatan dengan yang lain. Kalau ini CH2, oh kamu belum mengerti ya? Itu gimana maksudnya, Bu? Ya, perhatikan nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini kan begini sebenarnya. Nah, ya. Yang benzil Ibu gambarkan ya. Ini C, ini CH3 misalnya. Nah,
Ini harus memiliki ikatan rangkap selang-seling. Satu, rangkap, tidak, rangkap, rangkap, tidak, rangkap, tidak, rangkap. Ini namanya ikatan rangkap selang-seling, namanya adalah benzena. Benzena yang kehilangan satu atom H namanya benzil. Nah, kalau dia ini kan C-nya ini ya, ini berarti H2 ya. Nah, kalau ini C-nya itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. C-nya sebanyak 6. Hanya lihat, ini kan tangannya C harus 4 kemarin Ibu bilang. 1, 2, 3, 4. Ini berarti kurang H. Nah, seperti ini ya. Hanya sebanyak berapa itu? 5. Maka C6H5. Lah ini langsung seret CH2. Berarti CH2 ini begitu. Nah, ini di sini terserah apa. Kalau begini namanya benzil. Ya. Harus ada mengikat seret gini seperti ini, ya. Tetapi kalau vinil sama seperti itu tadi. Rangkap tidak. Nah, ini tapi langsung ini CH3 misalnya kayak gitu. Ya, berbeda kan? Ini harus ada CH2-nya dulu baru CH3. Harus melewati CH2. Kalau ini tidak, maka ini namanya adalah vinil. Tahu bedanya antara vinil dengan benzil? Oke, sayang. Lanjut ya. Kemudian ada alkil. Alkil itu yang seperti ini saja. Nah, ini namanya alkil. Tetapi kalau alkenil atau alkena, ini ada ikatan rangkap 2. Misalnya begini. Nah, ya. Ini ada ikatan rangkap 2. Ini namanya alkenil. Kalau alkenil ikatan rangkap 3 seperti ini. Ya. Mbak, ngantuk? Tidak? Oke, tepuk tangan dulu biar nggak ngantuk. Oh, tidak, Ibu nerangkan. Kemudian amina, perhatikan amina dengan piridina. Amina itu N langsung dikelilingi oleh gini, NH3 kayak gitu ya. Tetapi kalau piridina ada ikatan benzena seperti ini, tetapi di tengah-tengahnya ada N-nya. Beda, ngerti? Boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Tahu bedanya amina dengan piridina? Amina itu hanya begini saja. Misalnya, nah kayak gini. Nah kayak gini nih misalnya nih. Ini namanya berarti ini ada gugus amina. Mengerti? Oke, kalau piridina berarti ini ada salah satu dari C itu yang diganti. Nih, begini. Ya, atau ini ada N, ini H gini. Ini H2, bukan. Rangkap, tidak, rangkap, tidak, rangkap. Oh, ini gini. Nah, kalau begini, ini namanya piridina. Wes, ngerti bedanya? Ya, kalau ini di dalam lingkaran, kalau ini tidak di dalam lingkaran. Oke ya, langsung kita analisis ini. Oh, apa ini? Jeruk. Jeruk mengandung senyawa aktif apa? Sitrat asid itu apa? Asam sitrat. Ini rumus strukturnya asam sitrat tuh. Oke. Oke. Berarti ini kan mengandung apa ini? Berbagai macam gugus fungsi. Oke. Berarti ini JOOH. Kita kasih bunderan. Ini gugus fungsi 1. Bisa? Ini juga COOH. Jadi ada gugus fungsinya 1 lagi. Kalau ini OH saja. Kalau ini OH saja. Oke. Berarti ini ada berapa macam gugus fungsi? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama ini apa ini? Gugus fungsi apa?
Apa? COOH. Namanya gugus fungsi apa? Hah? Pintar. Asam karboksilat. Pintar sekali. Oke. Cerdas. Asam karboksilat. Ini apakah sama dengan ini bentuknya? Sama apa enggak, Mbak? Kamu kok tidak? Hah? Sama enggak? Sama. Berarti namanya apa yang itu? Oke, ini juga namanya asam karboksilat. Oke. Kemudian yang ini namanya pinter, alkohol. Nah, ini juga alkohol. Jadi, semua gugus-gugus itu tidak berdiri sendirian untuk menjadi manfaat di dalam sesuatu itu. Kita juga tidak bisa sendiri menjadi manfaat, itu tidak bisa. Kita itu harus berkolaborasi sebagaimana gugus-gugus di dalam suatu senyawa itu bisa memberikan manfaat karena dia bersinergi. Bersinergi itu artinya saling bekerja sama sehingga menjadi sesuatu yang khas di dalam tumbuhan. Seperti kamu ini di dalam 12.5 ini ya. Kalau semuanya saling bersinergi, saling bahu-membahu, insya Allah kalian juga akan menjadi pribadi yang manfaat. Sampai nanti kakek-kakek, nenek-nenek tetap terjadi kompak. Kalau satu sakit ibaratnya yang lain juga ikut membantu, saling dukung seperti itu. Tidak saling sikut-sikutan. Seperti gugus-gugus ini juga. Seperti itu ya. Ibu doakan kalian nanti bisa seperti itu. Mau seperti itu? Persahabatan sampai surganya nanti? Mau? Mau. Oke, seperti itu ya. Ini contohnya harus bersinergi, berkolaborasi. Oke, ini apa ini? Jahe merah sering mengkonsumsi jahe merah? Enggak sering. Oke, jahe merah mengandung senyawa aktif yang namanya gingerol. Ya, ini ada beberapa gugus fungsi gingerolnya ini. Oke, gugus fungsi apa saja kira-kira ada berapa nih? Oke, ada gugus fungsi apa saja? Kita ini. Ini ada, ya. Ini ada. Ini ada. Ini ada, ini ada ya. Kemudian ini juga satu gugus fungsi. Perhatikan ini. Oke. Ini ibu nomor ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nomor 1 apa nama gugus fungsinya? Oke. 1 alkohol. Nomor 2. Yang di tengah-tengah tadi. Yang seperti ini tadi. Bentuknya ini apa tadi? Nah, seperti ini. Apa? Ether. Diperhatikan ya. Nomor 3. Benzil. Tahu ya kenapa benzil? Karena ini ada benzena dan ada CH2. Oke, nomor 4. Apa? Keton. Nomor 5. Alkohol. Nomor 6. Nomor 6. Yang seperti ini tadi cuman gini aja tuh. Alkil. Oke, kira-kira bisa kalau kerja kelompok ini? Bisa? Bisa. Oke, selanjutnya kita akan kerja kelompok dulu. Supaya lebih memahami. Oke, bisa ya? Bisa. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Biar enggak ngantuk. Mana tadi? Oh, ini ya. Ini nanti ada beberapa senyawa. Semua ini tetap harus mengerjakan. Tetapi nanti harus melakukan presentasi. Pilih satu-satu. Oh, bos itu. Oh, AC ya. Ini Tommy. Kerja kelompoknya ada di nomor 3. Semua bentuk-bentuk senyawa sudah saya ini. Oke.
Jadi anak-anakku perhatikan dulu. Ini kan lihat, ini kan sudah saya, ini supaya maksud Ibu supaya kamu tidak usah langsung tidak melihat mencari kemana-mana ya. Ini adalah yang akan dikerjakan. Kelompok 1 menganalisis yang nomor 1. Nomor 1 ya. Kelompok 2 yang nomor 2, kelompok 3 yang nomor 3, kelompok 4 yang nomor 4, kelompok 5 nomor 1. Kelompok 6 nomor 4. Bisa ya? Oke, sekarang kerjakan dulu. Nanti hasilnya langsung cepat. Nanti hasilnya tulis di sini ya. Jangan lupa dibunder-bunderi seperti tadi. Nanti akan melakukan presentasi. Kerjanya agak cepat sayang ya. Oke. Nih. Ini ke belakang deh. Ya. Ada yang nulis itu, ada yang ngerjakan, ada yang nulis di dalam lembar kerja. Ada yang mengerjakan. Langsung ya, biar agak cepat ya. Jangan lupa kamu mengerjakan nomor 4 kamu. Ini emang gambar. Untuk presentasi ya. Hasil kerjaanmu tadi, gambarnya kan taruh situ. Terus nanti dipresentasikan di sini. Kan nanti nama kelompoknya harus ada ya. Ada spidol warna-warninya nih. Sudah ada warna-warni situ. Hah? Oh ya, sabar dulu. Jumlahnya seperti Ibu tadi. Tenang dulu Ibu, terangkan dulu. Ya, boleh itu. Itu, hah? Ya. Hah? Kan CH3 seperti itu tadi ada contohnya. Gabung lah ini. Digabung tadi. Kamu ngerjakan yang ini dulu, nanti baru itu. Perhatikan ya. Nah, nanti ada yang nulis di situ, ada yang itu. Mengerti nggak apa yang harus dilakukan? Di halaman 3 ada ini nomor 1 ya. Yang kita kan ada wedang uwoh ini ya. Pernah meminum wedang uwoh? Pernah? Ada yang pernah, ada yang tidak. Wedang uwoh dibaca ini ya. Ini kan mengandung beberapa rempah-rempah, ada kayu secang, ada kapulaga, ada serai, ada pala. Setiap ini memiliki senyawa kimia aktifnya, ya. Nah, ini kan sudah ada rumus strukturnya. Dari rumus struktur ini, berapa jumlah gugus fungsinya seperti tadi Ibu bilang tadi? Misalnya ada 6, misalnya ada 5, ya kan? Kemudian jenis gugus fungsinya apa? Dibunderi, dinomori. Nomor 1 misalnya alkohol, nomor 2 apa ya? Nah, nanti baru dipresentasikan. Oke? Bisa dimengerti? Bisa. Kerjanya agak cepat, silakan. Setiap kelompok hanya mengerjakan 1 soal dulu, terus nanti dipresentasikan. Waktunya 10 menit. Oke, silakan. Oh, kertas ya? Ini. Di mana? Di belakang? Oh. Mengerti maksudnya Kaisa? Hah? Ini kan banyak. Kamu ada yang gambar di sini. Nah, seperti ini. Seret OH. Seret OH. Ini kan tidak berkaitan dengan CH2. Ya kan? Berarti ini apa? Fenil. Kalau dengan CH2 ada seret lagi. Ini kan nggak ada, berarti ini fenil ya. Ini OH ini ya, OH. Ini ya, ini OH lagi ya. Ini Fenil. nah, ini apa? Fenil kan. Berarti ini sama nih fenil. Oh, tapi ini ada, berarti ini benzil dong. Ini benzil, berarti kamu mengitarinya begini. Ini ya. Ini juga ini kan? Ini kan ini. Ya kan?
Tapi ini bukan CH2 ini. CH saja. Kalau ini kan CH2 kalau ini. Kalau ini CH saja karena ini hanya cuma satu nih. Kalau ini sebenarnya hanya dua. Yang ini benzil berarti yang ini fenil kayak gitu ya. Bisa? Ada yang gambar dulu. Gimana? Di sini bisa? Hah? Ya, tunggu sebentar. Mana, Dok? Ya. Oke. Oke, ini dengan bukan CH2 ya benar ini fenil. Kalau ini juga ini dengan CH2 enggak? Yang di sini ada CH2-nya enggak? Ini. Ini CH2. Waktu itu. Nah, oke. Ini ada CH2-nya di sini. Oke, enggak apa-apa lah ini. Kamu bilangnya apa nih? Benzil apa fenil? Benzil. Benzil itu harus ada CH2. Ini enggak berikatan dengan CH2. Berarti kok nggak berikatan Berarti fenil. fenil. Ya, kalau ini ada berikatan. Ya, ini juga tidak berikatan dengan CH2. Ya, fenil. Kalau berikatan dengan CH2 itu seperti ini loh, guys. Nih, ada. Ini benzil. Ini kalau ini benzil. Ini ikatan rangkap. Sendiri nih ada ikatan rangkap ya. Ini juga ada ya. Kalau yang Ini benzil. Kan kalau ini berarti fenil gitu ya. Masih ya. Ini yang fenil, ini OH, ini OH, ini nggak usah sebutkan nggak apa-apa. Ini, kalau ini kan ini satu ini. Ini kan nah, ini baru benzil, satu benzil, satu fenil, ngono loh. Oke, yuk, agak cepat ya. Oke sayang, yuk, 10 menit, cing. Ini asam karbohidrat. Mana sayang? Ya. Ini asam karbohidrat ini. Yang ini? Kok ini asam karboksilat COH? Yang ini yang bawah. Yang bawah kena ini ikatan rangkap. Ini sendiri ikatan rangkap. Ini apa ini yang cuman ini doang? Mana? Ini loh, alkil ini loh. Ini kan alkil. Ini alkil, ini alkil. Kalau ini? Kalau dua alkyl itu berarti gugus fungsinya satu ya? Hah? Kalau alkyl kalau sama satu nama. Yang mana? Ya karena ya, Satu. karena kan kita cuma ini aja. Seret. Nah ini berarti ini gugus fungsi satu, ini gugus fungsi satu. Seret. Nah ini kan ada ikatan rangkap. Ini gugus fungsi juga loh. Ya. Kemudian ada begini. Ini lihat saja ini. Ini kan tidak ada selang-seling kan? Iya. Nah, langsung ini C. OH. Nah, ini apa ini? Aldehida. Terus ada seret. Berarti ini alkil. Sama seperti ini. Kalau cuma seret, itu alkil. Seret, alkil. Seret. Nah, ini alkena tadi. Alkena itu apa? Alkenil tadi. Nah, seperti itu. Bisa? Oke, sip. Ini bagaimana? Ya. Ini termasuk ke ketan atau gimana, Dok? Ya ini satu. Oh, CH3 kan? Lihat bentuknya. O-nya kena gini. Kan O gini tuh. Apa ini kalau bentuknya seperti ini? Ya, kok ketan seperti ini? Itu ether, Ibu. Ya, ether. Inilah, ini loh. Kan? Ether, ya. Ini berarti ether. Ini alkenil. nomor satu mana? Nomor satunya ini 2. Ether ya. Ada 2. Ini 4 terus ini, Ya, nomor berapa? 4 mana? ini 4 benzil kan, Bu? Benzil. Ya benar benzil. Terus nomor 5 Alkenil. alkenil, benar ya. Lah ini nomor berapa? Ini tadi yang katanya ether tadi. Iya, nomor berapa? Nomor 3. Ya, tulis nomor 3. Oke, agak cepat ya, sayang. Ya, sip.
Alkenil ini loh ikatan rangkap dua. Ini pasangannya ini pasangannya ini ya. Ini loh ikatan rangkap dua seperti ini alkenil. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Oke. Ini kan tadi kan benzil kan Bu. Mana? Ini Ya, itu benzil. ini vanil Bu. Vanil, betul. Ini lingkarannya sampai sini Bu. Iya, sampai situ. Ini kan ether. Ether pinter ya. Terus sudah ini aja kah atau Hmm? ininya? Ini enggak usah, ini bukan. Ini enggak, bukan. OH, OH. OH juga, ya kan? Ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Oh, jadi alkoholnya 1, 2, 3, 4. Mm-mm. Terus benzil 1, Mm-mm. ether 1 sama vanil 1. Mm-mm. Sudah. Jadi ada berapa? 7 kan? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7. Oke? Itulah yang penting dilingkari dengan warna yang berbeda. Bisa. Iya. Heeh, ya. Ada yang lingkar. Oke. Agak cepat ya sayang ya. Oke. Siap, langsung ya. Berarti gini, ini Ya. aldehida. Ya, bener. Alkil, alkil, Ini alkenil ya. Ini, angka 2. lah ini sama nggak dengan ini enggak? Iya, sama dengan. 1, 2, 3 gugus. Iya, 1, 2, 3, 4, 5. Itu ya. Ini sama bukan ether lah, ether kan. Ini enggak di ini ya, Bu. Ini enggak, bukan. Ini aja. Ya. Bisa, ya. Mm-mm. Ya, Yang orang yang nggak masuk ditulis. ditulis tapi alpha gitu ya. Di sini aja nanti ditulis tapi dia tidak masuk ya. Ya. Oh, cerdasnya tuh, pintar. Mana le Pak April? Ya? Ya. Piye ndak? Ini pas menandainya pas presentasi atau langsung? Semuanya langsung ditandai. Oh, langsung. Langsung ditandai aja. Ya, ya. Langsung ditandai. Ya. Ya. Sebenarnya itu kerjanya bisa lebih ini. Dia apa namanya? Di itu terus separuhnya ini kan namanya siapa? Tapi ini dilem Bu. Oh, dilem toh. Oh, ya udah. Serah apa-apa ya. Ya. Maaf, enggak apa-apa. Ditulis di bawahnya. Ya, boleh, boleh, boleh. Ya. Nah, itu kan warnanya kalau bedanya itu warnanya yang sebenarnya yang sengaja ya. Yang berbeda dari. Bisa ya? Ya. Yel-yelnya sudah siap belum? Ya, sip.
Hati-hati nih ya, Nduk. Hah? Iya, mirip-mirip. Berarti nanti presentasi nggak usah pakai Iya, ini. nggak usah pakai itu aja. Tapi ini nanti dikumpul ya, harus dikerjakan di sini. Besok boleh dikumpul, ya. Besok lagi boleh dikumpul, oke? Ya. Oke, langsung agak cepat, Nduk. Set, 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 set. Ayo sayang, agak cepat ya. Ya, pintar, sip. Ada kreatif-kreatif ya. Ya, sampai sini aja. Ya, nyambung situ juga. Oh iyalah. Ya, sip. Langsung agak cepat. Ini juga bunderi. Iya. Hmm. Iya. Oh dewek dewek. Oke, ya nggak apa-apa. Sit, lanjut. Ya. Oke, lanjut. Oke, sip. Lanjut. Langsung dikasih nama. Sudah mau finish. Ayo sayang. Finish, finish, finish. Oke. Nah. Ada lagi di siapa ya? Nggak apa-apa. Santai, Be. Nggak apa-apa, jangan pusing. Nanti gajahnya fungsi. Inilah indahnya itu. Salah pokoknya tidak masalah. Yang penting itu ini. Ayo sayang. Ya. Oke. Oke, Kaila sudah mau jadi. Jangan lupa nama kelompoknya. Hah? Hah? Alkil aja nggak apa-apa. Ya. Ayo sayang, sip, keren. Ayo lanjut. Ya, jangan lupa namanya ya. Nanti ditempel di dinding-dinding belakang situ ya hasilnya ya. Sudah, ayo, ya cepat. Oke. Ya ada nomornya. Oke. Jadi tinggal nama kelompok. Sudah? Iya, kelompok berapa ini? Ya. Judulnya identifikasi gugus fungsi ya. Judulnya apa tadi? Identifikasi gugus fungsi. Ya. Sudah bisa dimulai presentasinya sayang. Ya. Hah? Oke, sabar dulu. Agak cepat presentasinya sebentar-sebentar. Jangan lupa yel-yelnya ya. Oke. Ya. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan. Silakan kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yel-yel dulu. Siapa kita? Apa ilmunya? Kimia. Reaksi kuat, semangat membangun kelompok 3. Pasti bisa. Yeay. Oke, silakan. Perhatikan ya, nanti biar Ibu kalau ngasih tes pada ngerti. Perhatikan. Agak tinggi Yusuf. Ya.
Oke, perhatikan sayang Ayla. Perhatikan dulu. Gambaran rumus struktur senyawa dari tumbuhan serai. Ada rumus struktur senyawa ini. Yang pertama ada gugus fungsi alkil. Itu garis yang ada di atas ini. Nah, di rumus struktur senyawa ini ada 3 alkil. Yang pertama di atas, terus di bawahnya ada 2, di sini dan di sini. Kemudian ada aldehid. Aldehid terdapat pada sampingnya biji HO yang ini. Terus ada 1 alkenil. Alkenil ini rangkap 2. Kemudian akan dijelaskan jenis fungsinya dengan terdapat 3 alkil yang simbolnya kayak garis kayak gini. Kedua terdapat aldehid yaitu min CHO dan yang terakhir terdapat alkenil yang rangkap 2. Tepuk tangan dulu. Boleh. Ada pertanyaan boleh? Apakah jelas? Jelas? Kaila, jelas nggak? Jelas nggak dengan itu? Belum jelas. Boleh bertanya yang mana maksudnya? Tidak jelasnya di mana? Jelas? Oh, jelas kok. Ini kelompok ini jelas nggak? Jelas. Kelompoknya itu Alvira? Jelas? Oke, boleh diakhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok itu, kelompok 4, silakan. Oke, perhatikan ya. Mungkin kamu sama dengan itu, tetapi berbeda jawaban, nggak apa-apa, ya. Kita lihat. Fotokan lah. Wah, habis baterai. Rahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, kami akan sedikit menampilkan yel-yel dari kami. Oke. Satu, dua, tiga. Kelompok 4. Kimia. Hore, tepuk tangan. Ya. Mbak duduklah dulu. Ya. Ya, dari buah pala. Mbak, perhatikan dulu. Dari buah pala, perhatikan, boleh bertanya ini nanti ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mengerti nggak bentuk-bentuknya dari sini? Mengerti? Oke, nggak ada pertanyaan do. Oke, tepuk tangan dulu. Baiklah, sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum. Oke, tepuk tangan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar dulu ya. Presentasinya dilanjut untuk hari apa? Yang lain ya, karena belum itu. Sekarang perhatikan semuanya. Ini disimpan dulu, nanti presentasinya dilanjut di hari apa? Hari Selasa. Oke, perhatikan dulu. Dari pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya nih, kelompok berapa ya? Kita lihat.
Oke. Ini adalah satu contoh senyawa kimia yang namanya adalah, ini kalau seperti ini berarti ada asam karboksilat. Ini ada beberapa gugus fungsi. Oke, sini ya, kelompok ini. Kaisa, ini gugus fungsi apa Kaisa? Apa? Ini gugus fungsi aldehid, betul apa salah? Salah. Apa yang benar? Asam karboksilat. Oke. Perhatikan. Belum hafal ya? Sudah mengerti sekarang Kaisa? Oke. Sekarang ini. Nih. Nah kamu Mbak. Gugus fungsi apa? Alkohol. Betul ini gugus fungsi alkohol? Betul. Terus ada gugus fungsi apa lagi nih? Tommy. Ini gugus fungsi apa Tommy? Alkenil. Alkenil atau alkena. Oke ya. Kemudian ada satu gugus fungsi lagi yang seret gini aja. Apa ini gugus fungsi apa? Alkil. Oke, lanjut lagi. Oke, kalau begini nih, ada berapa gugus fungsi? Mana? Ada 1, ada 2. Oke, nomor 1 ini. Gugus fungsi apa? Apa? Aldehid. Kemudian yang ini? Alkohol. Oke. Oke, kalau begini, ada berapa gugus fungsi? Ada 2. Apa saja? Eter dan alkohol. Oke, dari sini, dari pembelajaran hari ini, apakah tercapai tujuan pembelajaran? Kalian bisa mengidentifikasi gugus fungsi di dalam struktur senyawa kimia? Bisa mengidentifikasi? Bisa. Yakin bisa? Bisa. Oke. Apa kesulitannya? Apa kesulitan yang dihadapi ketika belajar tentang gugus fungsi ini? Yes. Gimana? Gimana Vira? Boleh berdiri Vira? Ya. Perhatikan kesulitannya nih. Oh, kalau sudah bercabang-cabang agak sulit. Oke, terima kasih Vira, tepuk tangan. Kalau dari sana Mbak, kalau kamu Mbak, ya. Apa kesulitanmu ketika mengidentifikasi gugus? Berdiri Mbak, biar dengar ya. Ya. Untuk menghafal nama-nama gugusnya. Oke, tepuk tangan dulu. Apakah dari sini ada? Silakan selain Kaisa, kamu Mbak. Ya, berdiri dulu. Ya. Gambar-gambarnya tuh mirip kelihatannya gitu loh. Kamu mau menunjukkan menandai itu gimana gitu? Masih alkena, alkil apa alkenil gitu ya. Oh, mirip-mirip gitu ya. Oke, tepuk tangan dulu. Ya. Kalau dari kelompok ini, Laura? Nggak ada. Ya. Apakah kalian yakin ini nanti kamu bisa dari berbagai kesulitan, sulit menghafal nama, sulit dari bentuknya, kemudian dari apa tadi? Kalau bentuknya mirip-mirip, sepertinya itu karena apa bisa disebabkan begitu? Karena apa? Karena belum familiar. Apakah anak-anakku ini yakin nanti suatu saat akan bisa?
Yakin bisa. Ini baru sekali pertemuan saja sudah seperti ini hasilnya ya. Insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya anak-anakku menjadi lihai. Kalau kita berlatih terus belajar struktur-struktur ini. Seperti itu ya. Ya. Jadi apa kesimpulannya hari ini? Apa kesimpulannya? Siapa yang bisa menyimpulkan? Muslimah bisa menyimpulkan? Boleh, terserah. Pokoknya mau berkata-kata apa terserah. Insya Allah tidak ada yang salah. Kesimpulannya, tadi tujuannya itu mengidentifikasi gugus fungsi, menganalisis struktur senyawa kimia untuk mengidentifikasi gugus fungsi. Jadi kesimpulannya gimana, Muslimah? Silakan berdiri, Muslimah. Berdiri saya. Boleh. Jadi kesimpulan pada kita bisa menentukan diskusi Oke, tepuk tangan dulu untuk Muslimah. Jadi kesimpulan nomor 1, kita bisa menentukan gugus fungsi, senyawanya, nama dan bentuk-bentuknya. Jadi sudah bisa menentukan itu. Oke, silakan nomor 2, kesimpulan selanjutnya. Jemaah mau menambahkan? Ya, silakan Jemaah. Berdiri Jemaah. Gugus fungsi adalah kelompok atom yang ada pada tumbuhan yang bisa menentukan sifat kimia pada tumbuhan itu, dan gugus fungsi memiliki banyak jenis, juga strukturnya juga banyak. Oke, tepuk tangan dulu untuk Jemaah ya. Jadi gugus fungsi itu ternyata menentukan sifat khas suatu tanaman, memiliki banyak jenis, kemudian memiliki banyak apa lagi tadi? Strukturnya. Strukturnya berbeda-beda, gitu ya. Jadi intinya kita hari ini sudah berusaha untuk mengidentifikasi jenis gugus fungsi yang ada di dalam senyawa kimia yang terkandung di dalam wedang uwoh. Ya, wedang uwoh yang sering diminum untuk menghilangkan masuk angin, menghilangkan lelah-lelah seperti itu. Oke? Bisa dimengerti pembelajaran hari ini? Bisa. Oke, masih 5 menit lagi. Sekarang Ibu kasih tes ya. Tes. Oke. Perhatikan siapa yang bisa langsung ceng gitu. Tidak perlu Ibu menunjuk-nunjuk, tidak perlu. Ya? Yang keras, yang lantang. Oke. Siapa bisa? Ada berapa jenis gugus fungsi ini? Sebutkan jenis gugus fungsinya aja. Ayo, siapa bisa maju aja ke depan? Maju langsung. Siapa yang maju? Silakan Septa. Maju. Ya. Gugus pertama yaitu ini. Ya. Ini gugus alkil. Ya. Oke. Yang kedua yaitu gugus ether. Oke. Ester. Kok Ester? Ether deh. Ether. Oke. Yang ketiga yaitu gugus alkenil. Alkenil. Oke. Oke, apakah benar yang dijawab Septa? Benar, tepuk tangan dulu. Oke. Sip, ini gugus ether, ini gugus alkil, ini gugus alkenil. Ya, semoga pembelajaran kita hari ini membawa manfaat. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ketika ketemu hari apa? Hari Selasa untuk melanjutkan presentasi supaya kita lebih mendalam lagi. Oke? Siap untuk bertemu? Siap. Oke, tepuk kimia. Semangat. Pagi-pagi. Kimia. Asik-asik. Hore. 12.5. Oke. 12.5. 12.5. Oke.
akhiri ya. Jika ada kesalahan Ibu mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Ya. Berarti